Oh haleluya. Kami akan lebih maju lagi bersama dengan Tuhan. Kami akan bekerja di ladang-Mu di mana Tuhan berkenan kami boleh berada di gereja segala bangsa. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini setelah kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, maka kami boleh mempersembahkan sebagian apa yang kami boleh persembahkan, keberkatan kepada kami semua. Dan saat ini kami rindu akan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, Ketua Umum kami, Bapak Pendeta Insinyur J.B. Tampi MTH, dengan hikmat yang dari Tuhan, mengurapi hamba-Mu Tuhan, dalam penyampaian berita surgawi, berita firman-Mu Tuhan, sehingga kami semua boleh diberkati seluruh hamba-hamba-Mu, jemaat yang tergabung pada saat ibadah syukuran 73 tahun, oh gereja segala bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Kuasa ke-8 coba merintangi dalam bentuk apa saja, kami hancur patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Bikin nama terhadap Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkatilah kami dengan firman-Mu, dan berbicaralah lewat hamba-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk pemberitaan firman Tuhan, penyembahan sampai doa tutup nanti dipimpin oleh yang saya sebut dengan kasih Bapak Pendeta Insinyur Jimmy H. Tampi, Magister Teologi, sebagai Ketua Umum BPP Gereja Segala Bangsa. Kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Yang saya maksud, semua sudah terima doa. Amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita buka firman Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Makin banyak doa, makin banyak berkat. Haleluya. Haleluya. Kekasih Kristus, kita buka 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tolong bantu saya, ada yang baca. Dan yang lain kita baca sama-sama. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Haleluya. Silakan duduk, kekasih-kasih Kristus. Haleluya. Tema Gesba hari ulang tahun ke-73, tema umumnya adalah berbuah dan bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Subtema kita adalah nyatakanlah kemajuanmu dalam segala keadaan. Amin. Coba kasih tahu sebelahmu, nyatakanlah kemajuanmu dalam segala keadaan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada haleluya. Ada orang mengeluh hari-hari ini, Pak, susah cari doi. Perpuluhan kurang, kolektor kurang, maklumlah ibadah IT, Pak, katanya. Ada orang lagi berkata usaha sudah susah, tetapi pilkada ada terus. Bagi-bagi doi ada terus, haleluya. Ada orang lagi bilang, Pak, biasanya persembahan gereja kami hari Minggu 3 kali ibadah 50 juta. Sekarang kasihan, ya 5 juta pun belum tentu. Kecuali di Gresba Kiawa, haleluya. Gembalanya Bapak Pendeta Michael Katuuk, SHMKR. Saya dengar kolektornya bertambah-tambah banyak, saya dengar, haleluya. Tapi baru berupa cek, haleluya. Cek 2021 lagi, haleluya. Nah, kekasih-kekasih Kristus, keadaan hari-hari ini adalah keadaan yang sulit, keadaan yang susah. Bahkan terasa aneh, di gereja orang pakai
masker, pakai topeng. Saya masuk bank, begitu saya masuk turun dari mobil, masuk bank, dia satpamnya langsung tahan saya. Pak, maaf, pakai masker. Saya bilang dulu kalau saya pakai masker, orang bilang mau rampok. Sekarang masuk bank suruh pakai masker, pakai topeng. Haleluya. Keadaan sudah berubah. Amin. Situasi sudah berubah. Bukan berubah lebih baik, tapi lebih sulit. Ada kawan saya seorang pengusaha besar. Waktu bulan Mei yang lalu saya kaget. Dia punya kontrak, dia punya proyek sudah 800 sekian miliar. Wah, baru bulan Mei. Berarti kalau sampai akhir tahun bisa 2 triliun saya lihat ini. Tetapi apa yang terjadi kekasih-kasih Kristus? Ketika masuk bulan Juli dia bilang, astaga brur, tolong doakan. Proyek sudah selesai, modal sudah keluar banyak, utang bank lagi. Tapi proyeknya belum dibayar sampai sekarang. Wah, saya bilang, lebih baik saya kalau begitu. Belum keluar doi banyak, walaupun belum masuk doi banyak, haleluya. Daripada keluar doi banyak, tetapi tidak ada yang masuk, haleluya. Mana yang lebih baik? Keluar doi banyak, belum ada pemasukan, atau keluar doi sedikit, bermasuk juga sedikit. Mana yang lebih baik? Dua-dua tidak baik, haleluya. Yang baik keluar sedikit, dapat banyak, ada haleluya. Tetapi dengar baik kekasih-kasih Kristus, keadaan sudah berubah. Gereja-gereja sudah mengalami sulit hari-hari ini. Dulu mereka berbegah sewa hotel besar, sewa ruangan besar, bayar 50 juta satu kali hari Minggu. Tidak ada masalah. Kenapa? Ternyata kolektornya 300 juta tiap hari Minggu. Haleluya. Sampai ada orang bilang, wah kita sewa gedung saja. Supaya apa? Setiap ibadah untung. Oh Tuhan tolong. Tapi kenyataannya semua diubahkan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan berubah? Hanya satu yang saya lihat. Dosa merajai dunia. Ada haleluya? Kasih tahu sebelahmu. Dosa merubah dunia. Dan dosa menguasai dunia. Kita lihat hari-hari ini kekasih Kristus. Betapa kabar-kabar yang tidak enak. Seorang bapak berhubungan badan dengan anaknya 2, anak kandung 2, anak tiri 1. Kita lihat seorang ibu, dia berhubungan badan dengan anaknya laki-laki. Tidak tanggung-tanggung 2 anaknya laki-laki. Keadaan dosa terlalu mencekam. Kita lihat lagi orang tidak mau tahu. Baru-baru ini ada mutilasi, 11 potong mayat dipotong. Ternyata siapa yang potong? Seorang sarjana. Yang wanita sarjana, yang pria sarjana. Dari mana? Dari universitas yang terkenal di Indonesia. Luar biasa. Bahkan mereka aktivis yang bagaimana? Aktivis sosial, aktivis yang banyak berhubungan dengan kemanusiaan. Tetapi dalam sekejap dengan situasi yang jahat begini, situasi yang sulit, mereka menjadi jahat. Mau menguasai harta orang, membunuh orang dengan secara sadis. Kekasih-kasih Kristus, dosa menguasai dunia. Dan firman Tuhan di dalam kitab Keluaran 28, kutuk sudah terjadi. Penyakit sampar dilepaskan. Penyakit menular dilepaskan. Dan hari-hari ini gereja harus pakai masker. Haleluya. Kasih-kasih Kristus. Tetapi tema yang Roh Kudus berikan kepada saya, nyatakanlah kemajuan. Saya berpikir, Tuhan, nyatakanlah kemajuan. Bagaimana mungkin keadaan yang sulit menyatakan kemajuan? Tapi kita lihat kekasih-kasih Kristus. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, Tuhan tidak memandang lembaga, Tuhan tidak memandang paras eloknya, Tuhan tidak memandang tingginya, Tuhan tidak memandang kepandaian manusia, Tuhan tidak memandang manusia itu sebagai dilihat dengan mata kepala begitu indah dan eloknya, tapi Tuhan memandang hati manusia. Dan apapun keadaan yang dipandang, dia bisa merubah yang tidak ada menjadi ada, yang terkebelakang menjadi terkemuka, yang kalah menjadi pemenang, yang di bawah menjadi yang di atas. Karena apa? Raja yang memberikan kemuliaan itu adalah Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Raja kemuliaan dan Gembala Agung gereja segala bangsa, Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bagaimana seorang Nabi Samuel
diperintahkan oleh Tuhan, pergilah dan urapi hambaku. Dia berkata apa? Tuhan, nanti Raja Saul akan bunuh saya. Tetapi dengar baik, Tuhan berikan dia jalan keluar. Dan akhirnya 7 anak yang di depan matanya bergiliran datang. Parasnya elok, tingginya dan sebagainya. Tidak ada satupun yang diurapi. Yang diurapi yang si bungsu, yang masih mukanya kemerah-merahan, umur masih kurang lebih 16-17 tahun, diurapi oleh Tuhan. Dan sejak itu dia menjadi penentu dalam kemajuan bangsa Israel. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Belum cukup yang terjadi, kekasih-kekasih Kristus. Begitu Daud tampil ke depan, dia dihadapan dengan pembunuh raksasa Goliat. Pahlawan-pahlawan Israel dikalahkan. Orang-orang hebat peperangan Israel dikalahkan. Termasuk Saul, Raja Saul yang dikatakan pahlawan perang. Yang mengalahkan musuh-musuh. Hatinya takut dan gemetar. Alkitab mencatat dia takut dan gemetar. Tetapi Daud dengan usia yang masih muda, dia berkata, siapakah orang yang menghina pasukan Allah Tuhan Israel? Dan dia bertempur dengan Goliat, dan Goliat dikalahkan. Siapa Goliat itu? Dosa yang menguasai dunia pada akhir zaman. Banyak dosa perzinahan, dosa besar perzinahan, dosa besar korupsi, dosa besar pengkhianatan, dosa besar penyembahan berhala, dosa besar kesombongan. Semua itu adalah menjijikkan di mata Tuhan. Tetapi dengar, Gesba dikatakan nyatakan kemajuan. Ada haleluya. Yang pertama, yang kekasih-kasih Kristus, ada 3 hal saja karena waktu harusnya cepat katanya. Tadi Pak Rudi belum bisik sama saya. Dia lupa mau berapa jam. Haleluya. Tadi dia bisik 30 menit. Saya bilang, pas saya turun saya bilang 38 menit Pak. Lewat 5 menit, maaf ya. Haleluya. Nah, kekasih-kasih Kristus, yang pertama yang harus kita perhatikan di sini adalah hidup yang berkenan dan hidup yang memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Ada haleluya. Bagaimana Daud tidak gentar menghadapi dosa, Goliat yang ada lambang dosa, dia tidak gentar. Dia maju dan dia mengalahkan itu. Gereja segala bangsa harus maju untuk berperang, mengalahkan dosa, mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan kutuk, mengalahkan kemiskinan. Kenapa? Karena Gesba memiliki pengajaran kabar pengantin Kristus, yang memiliki pekerjaan roh, yang memiliki pekerjaan Tuhan yang luar biasa, dan dijanjikan menjadi pengantin Kristus pada akhirnya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ada haleluya. Ini yang penting bagi kita. Gesba harus mempunyai hidup yang berkenan di mata Tuhan. Dan mempunyai kekuatan yang tidak bisa dikalahkan, yang tidak bisa mundur di dalam iman. Kekuatan imannya harus lebih besar daripada segala perkara, harus lebih besar daripada dosa, harus lebih besar daripada dunia. Firman Tuhan mengatakan iman mengalahkan dunia. Setiap pagi saya berlutut di kaki Tuhan. Jam 3:30 pagi, jam 4 pagi saya berlutut sama Tuhan. Berikan saya iman, karuniakan saya iman.